Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu adalah Sirah Nabawiyah part kesekian ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali, yaitu ini sudah mau mulai duel ya. Nah, duelnya itu adalah diinisiasi gitu, dipelopori oleh siapa? Utbah ya, Utbah bin Rabi'ah gitu. Padahal Utbah ini sebelumnya itu dia ini ya menyerukan untuk pulang, ayo pulang gitu, pulang, gak usah perang. Harta dagangan kita sudah terjamin gitu ya, sudah balik lagi ke Makkah. Tapi justru dia malah menjadi pelopor duel gitu ya, malah dia menjadi semangat untuk memerangi muslimin. Nah, karena ini ya, Al-Aswad bin Abi Salamah yang terbunuh ketika dia hendak menggapai sumur Badar untuk untuk dikuasai ya pasukan Quraisy, tapi kemudian ya karena dia maju sendirian ya salah sendiri juga sih gitu, ceroboh gitu, sehingga dia tewas mengenaskan. Nah, itu membuat Utbah bin Rabi'ah menjadi pelopor untuk memerangi kaum muslimin. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Utbah bergeming. Ia bukan seorang pengecut. Ketika pasukan tidak lagi bisa diajak menempuh jalan damai dan memutuskan untuk berperang, ia pantang mundur. Ia memanggil saudaranya yaitu Syaibah bin Rabi'ah. Gitu. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan putranya sendiri yaitu Al-Walid bin Utbah. Ketiganya berjalan keluar dari barisan Quraisy, berdiri di tengah-tengah antara pasukan Muslim dan Quraisy, lalu meneriakkan tantangan duel. Gitu. Lalu dari barisan kaum Muslimin keluar 3 orang Ansor, yaitu Muawidh, Muaz, dan Auf. Ketiganya dari Bani Afro. Utbah bertanya, "Siapakah kalian?" "Kami orang Ansor. Kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami menantang orang-orang dari kaum kami sendiri." Maka Rasulullah SAW memanggil mereka kembali untuk memasuki barisan. Beliau memuji dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian salah seorang dari ketiga orang Quraisy itu menyeru lantang, "Hai Muhammad, suruhlah orang paling tangguh dari kaum kami sendiri untuk meladeni kami." Muhammad SAW berkata, "Bangkitlah hai Bani Hashim dan bertarunglah dengan kebenaran yang dengannya Tuhan mengutus Nabi kalian. Perangilah musuh kalian yang datang dengan pongah, dengan sombong, untuk memadamkan cahaya Allah. Bangkitlah hai Ubaidah bin Al-Harith. Bangkitlah hai Hamzah, dan bangkitlah hai Ali." Ketiga sahabat muhajirin itu berjalan tegap keluar dari barisan kaum muslimin. Ketika 6 orang itu berhadapan, Utbah bertanya, "Siapa kalian?" Ternyata Utbah tidak mengenal ketiganya karena tertutup pakaian perang. Oke, Ubaidah menjawab, "Aku Ubaidah bin Al-Harith." Kemudian, "Aku Hamzah putra Abdul Muthalib, singa Allah dan singa Rasulullah SAW. Aku Ali bin Abi Thalib." "Oke, kalian lawan yang sepadan," kata Utbah. Nah, Ubaidah ini yang paling tua di antara mereka bertiga, berjalan berhadapan dengan Utbah. Utbah yang juga yang paling tua. Hamzah menghadapi Syaibah bin Rabi'ah, dan juga Ali menghadapi Al-Walid, sama-sama anak muda nih ya. Mata semua pasukan tertuju ke tengah medan perang, tempat 6 orang kesatria siap berlaga untuk saling membinasakan. Nafas semua pasukan seakan tertahan. Suasana seketika menjadi hening. Di hadapan mereka para pemuka Abdu Syams dan kesatria Bani Hashim siap bertarung. Kaum Ansor dan Muhajirin tidak henti-hentinya melafalkan doa permohonan kepada Allah agar ketiga kesatria mereka menang dalam duel. Seandainya Hamzah, Ali, dan Ubaidah terbunuh dalam pertarungan itu tentu kemuliaan Rasulullah SAW akan tercoreng. Abu Bakar melihat ke depan dengan hati bergejolak menantikan apa yang terjadi. Di sisinya Umar mengalihkan pandangan dari 6 orang itu kepada wajah Rasulullah SAW yang tampak tenang. Tidak ada kecemasan dan tidak ada rasa takut yang terpancar dari wajah beliau SAW. Umar sendiri terlihat cemas, meskipun hatinya terus berdoa agar laki-laki Bani Hashim itu unggul dalam pertarungan. Ia tahu duel di awal peperangan itu akan sangat mempengaruhi semangat
mempengaruhi psikologis perang kaum muslimin. Kemenangan itu akan membuat senang Rasulullah SAW dan kaum muslimin, menjadi semangat, termotivasi untuk mengalahkan kaum musyrikin. Dan di tengah barisan kaum musyrik sendiri ada beberapa orang yang berharap juga ternyata agar Hamzah, Ubaidah, dan Ali keluar sebagai pemenang. Meskipun mereka berbeda agama dengan ketiga orang itu, ikatan persaudaraan dan kekerabatan telah terbangun begitu lama dan begitu kokoh sehingga tidak mudah untuk lenyap meskipun kedua pihak telah berhadapan untuk berperang. Pertarungan pun dimulai. Tidak butuh waktu lama bagi Hamzah, singa padang pasir, untuk membinasakan Syaibah. Zeng gitu ya. Gitu, tewas mengenaskan Syaibah. Sorak-sorai kemenangan bergemuruh di barisan muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Sedangkan wajah kaum musyrikin tampak semakin kelam, syarat kecemasan. Lalu berikutnya Ali menumbangkan Al-Walid. Zeng gitu ya, dengan mudahnya. Tewas mengenaskan juga. Sehingga teriakan kemenangan makin bergemuruh di tengah pasukan muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Sedangkan putus asa dan rasa takut mulai menjalar di tengah-tengah pasukan musyrikin. Pandangan mata pasukan masih tertuju ke tengah medan perang. Di situ ada Utbah bin Rabi'ah dan Ubaidah bin Al-Harith masih bertarung hebat. Keduanya tampak seimbang, masing-masing mendapatkan luka tebasan yang cukup parah. Kemudian Utbah menebaskan parang ke kaki Ubaidah, zeng gitu ya, sehingga ia terjatuh. Betisnya mengalir darah cukup hebat, pendarahan ya. Hamzah dan Ali yang melihat sahabat mereka terjatuh langsung lompat dengan cepat menghabisi Utbah, gitu ya. Dan kemudian Ali dan Hamzah membopong Ubaidah, membawanya masuk ke dalam barisan muslimin, membaringkannya di tanah. Rasulullah SAW mendekatinya, duduk di sampingnya, lalu menjadikan pahanya sebagai bantal bagi kepala Ubaidah. Dengan suara terbata-bata Ubaidah berkata, "Apakah aku termasuk syahid, wahai Rasulullah?" Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku menjadi saksi, engkau syahid." Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk membawa Ubaidah dan merawat luka-lukanya. Setelah itu beliau mengatur barisan kaum muslimin dengan anak panah di tangannya. Saat melewati Sawat bin Ghaziyah, ini harusnya beda paragraf nih ya. Jadi ini. Oke, kita ulang lagi, yaitu urusan Ubaidah ini sudah kelar, sudah dirawat gitu ya. Oke, terus kemudian Nabi Muhammad SAW mengatur barisan muslimin. Nah, ini dia. Saat melewati Sawat bin Ghaziyah dari Bani Najjar yang berdiri di luar barisan, Rasulullah SAW memukul perutnya dan meminta merapikan diri di barisannya. Beliau bersabda, "Luruskan barisanmu, hai Sawat." Maka Sawat berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menyakitiku, sedangkan kau diutus untuk dengan kebenaran dan keadilan. Aku ingin membalas perbuatanmu." Sawat meminta balasan yang setimpal kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak marah mendengar permintaannya itu. Gitu. Beliau SAW menyingkapkan pakaian menutupi bagian perutnya, menyerahkan anak panah di tangannya dan berkata, "Balaslah." Maka kemudian tiba-tiba Sawat memeluk tubuh Rasulullah SAW dan mencium bagian perutnya. Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kau lakukan, hai Sawat?" Sawat menjawab, "Inilah yang kulakukan, wahai Rasulullah. Aku ingin di akhir hidupku, kulitku bersentuhan dengan kulitmu." Masya Allah. Oke. Setelah merapihkan barisan kaum muslim, Rasulullah SAW berseru kepada mereka, "Jika pasukan musuh bergerak mendekat dan ada dalam jangkauan, serang mereka dengan anak panah kalian. Lalu simpan dan hematlah anak panah kalian. Jangan hunus pedang kalian kecuali jika kalian telah berhadapan dengan mereka." Pakai panah dulu ya, jangan langsung pedang gitu. Dan juga jangan panik, jangan dari jauh itu dipanah gitu, karena nanti bakal nggak kena, sia-sia saja gitu ya. Nabi SAW menasihati mereka untuk menyerang musuh dengan anak panah, dan sekaligus juga agar mereka menghemat anak panah. Jika musuh jauh, mereka dilarang melemparkan anak panah, karena kalau masih jauh nanti bisa menghindar gitu ya. Lemparan anak panah menjadi sia-sia, tidak bermanfaat gitu. Jadi bukan cuma sekedar modal doa doang ya, tapi ya perlu ada strategi gitu. Setelah itu Rasulullah SAW berjalan menuju kemah dan memasukinya ditemani Abu Bakar. Di dalam tenda itu hanya mereka berdua. Sa'ad bin Mu'az berdiri tegak di pintu kemah ditemani seorang sahabat Ansor dengan pedang masing-masing terhunus. Mata keduanya menyalang
mengawasi setiap sudut. Khawatir ada musuh yang menerobos dan menyerang Rasulullah SAW. Di bagian samping tenda telah disediakan tunggangan terbaik jika kaum muslimin terdesak, dan Rasulullah SAW harus diselamatkan. Saat kedua pasukan siap berperang, Qutbah bin Amir melemparkan batu ke tengah medan perang sambil berteriak, "Aku tidak akan lari meninggalkan medan perang seperti batu ini." Orang pertama yang menyerbu dari barisan muslimin adalah Mahja, budak milik Umar bin Al-Khattab. Namun Amir bin Al-Hadrami membunuhnya dengan lemparan tombaknya. Lalu Harithah bin Suraqah tumbang oleh lemparan anak panah ketika ia minum dari telaga. Rasulullah SAW teringat kejadian ketika suatu pagi ia bertemu dengan Harithah. Saat itu Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana kabarmu pagi ini, hai Harithah?" "Pagi ini aku beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan." Perhatikan apa yang kau katakan, hai Harithah. Sebab ada hakikat bagi setiap ucapan. Apa hakikat ucapanmu itu? "Wahai Rasulullah SAW, aku telah menepi dari dunia. Aku begadang di malam hari dan berpuasa di siang hari. Seakan-akan aku berada di arasy Tuhanku dan melihat dengan mata kepalaku sendiri para penghuni surga saling berkunjung di dalamnya, dan seakan-akan aku melihat para penghuni neraka mengarang pedih. Kau benar-benar telah melihat. Kokohlah dalam keadaanmu itu. Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk golongan yang syahid, wahai Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW berdoa seperti yang diinginkannya. Masya Allah ya. Gitu. Kalau Rasulullah SAW sudah berdoa, maka pasti dikabulkan saat itu juga. Gitu. Menjadi syahid gitu ya. Oke. Tadi siapa namanya? Harithah bin Suraqah. Oke. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW dan Abu Bakar diam di dalam kemah. Bibi Rasulullah SAW tidak pernah diam. Terus melafalkan doa memohon kemenangan dan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menadahkan kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, janganlah sia-siakan aku dan janganlah Engkau hinakan aku. Aku panjatkan permohonan atas apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, aku memohon janjimu. Ya Allah, jika kaum ini dikalahkan dan dibinasakan hari ini, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu." Rasulullah SAW terus berdoa kepada Allah, mengangkat tangan menghadap kiblat hingga sorbannya terjatuh. Abu Bakar yang berada di belakangnya segera menyampirkan sorbannya itu ke atas pundaknya Rasulullah SAW. Seraya berucap, "Cukup wahai Rasulullah, engkau mendesak Tuhanmu. Ya Nabi Allah, Tuhan pasti mewujudkan permohonanmu. Allah sungguh akan mewujudkan pertolongannya yang telah Dia janjikan kepadamu." Oke, di situ Abu Bakar As-Siddiq dalam makam roja, sedangkan Rasulullah SAW dalam makam khauf. Saya kurang paham ini. Kita langsung saja. Lalu tiba-tiba tubuh Rasulullah SAW bergetar seakan-akan hendak mendapatkan wahyu. Tidak lama kemudian beliau tersadar dan berkata, "Bergembiralah hai Abu Bakar. Pertolongan Allah telah datang kepadamu. Jibril datang menunggang dan mengendalikan kudanya melintasi angkasa yang berdebu." Kemudian Rasulullah SAW keluar dari kemah dan berseru kepada pasukan muslimin, demi dia yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. Tidak ada seorang lelaki pun yang berperang pada hari ini kemudian ia terbunuh dalam keadaan sabar, ikhlas dan tidak melarikan diri dari musuh, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Umair bin Al-Hamam, kerabat Bani Salamah, mendengar seruan Rasulullah SAW itu. Saat itu ia tengah makan kurma, di tangannya masih ada beberapa butir kurma lagi. Seketika itu dia langsung lemparkan kurma-kurmanya dan berteriak, "Kini jarak antara diriku dan surga hanya dipisahkan oleh musuh yang harus kubinasakan." Lalu ia hunus pedangnya, lompat ke medan perang. Dia terbunuh dan terbunuh sebagai syahid dalam peperangan ini. Masya Allah. Oke. Kaum muslimin menyaksikan peperangan telah berkecamuk. Mereka lompat ke medan perang seraya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah menjawab doa mereka dengan menurunkan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Surat Al-Anfal ayat 9. Nah baik teman-teman sekalian, kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.